Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibunda Erni Justisiani, MPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Baik, sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Indrawan, NIM 2022 D1 B044. Baik, kita kembali ke materi hukum-hukum dasar kimia. Pada malam hari ini, kita akan membahas 5 item. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh Lavoisier atau Lavoisier. Baik, yang kedua adalah hukum perbandingan yang dicetuskan atau yang dikeluarkan oleh Frost. Yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang dikeluarkan oleh hukum Dalton. Yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang dicetuskan atau yang dikeluarkan oleh Gay-Lussac. Yang terakhir, yang kelima, hipotesis Avogadro. Baik, dari 5 item tersebut, kita akan membahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh Lavoisier atau Lavoisier. Hukum kekekalan massa ini hukum yang pertama kali tentang hukum kimia dasar. Dia menyatakan Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Tapi ingat teman-teman, ini dalam ruang tertutup. Artinya, ruang tertutup apa? Yaitu sehingga tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut. Oke, ini konsepnya ya teman-teman. Jadi, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi dalam ruang tertutup. Tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut. Itulah namanya ruang tertutup, teman-teman. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Misal kita punya 1 gram natrium ditambah dengan 1,5 gram klorin. Maka hasilnya bagaimana? Maka kita akan tambah 1 ditambah 1,54 gram klorin. Maka hasilnya 2,54 gram natrium klorida. Jadi ingat teman-teman semua, massa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi, teman-teman. Itulah namanya hukum kekekalan massa dalam ruang tertutup. Itulah pembahasan yang pertama, hukum kekekalan massa. Baik, yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Frost. Hukum Frost menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam sesuatu senyawa adalah tetap. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Kan saya tulis di sini massa natrium, massa klorin, dan di sini massa natrium klorida. Baik, kalau massa natrium saya tulis 1 gram, dan di bawahnya 2 gram, dan di bawahnya 3 gram. Kalau massa klorin saya tulis 1,5 gram, 3 gram, dan 4,5 gram. Baik teman-teman, masih ingat nggak hukum Lavoisier yang ini? Dia menyatakan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti kita tambah ini 1 ditambah 1,5 gram, hasilnya 2,5 gram. 2 gram ditambah 3 gram, hasilnya 5 gram. 3 gram ditambah 4,5 gram, hasilnya 7,5 gram. Nah, silahkan kita lihat di sini kira-kira kalau kita lihat perbandingannya itu berapa. Nah, kalau kita cek perbandingannya, kalau kita pakai bilangan yang bulat, maka perbandingannya itu 2 berbanding 3, teman-teman. Maka kesimpulannya, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, perbandingan Na dan Cl atau natrium dengan klorin itu sama dengan 2 berbanding 3. Itulah yang disebut dengan namanya perbandingan Frost, teman-teman.
Baik, itulah pembahasan kita nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Baik, pembahasan yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Ini dikemukakan atau yang dicetuskan oleh Dalton, sehingga disebut dengan namanya hukum Dalton. Baik, kadang kita cari dari sumber buku dituliskan dengan hukum kelipatan perbandingan. Baik. Oke, Dalton mengatakan bahwa jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur dalam kurung unsur lain dianggap tetap, maka akan menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Baik, gimana contohnya? Contohnya gini. Nitrogen dapat membentuk senyawa-senyawa sama dengan N2O, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi sebagai berikut. Baik, kita tulis senyawa N2O, NO2, N2O3, dan N2O4. Kemudian ada masanya N atau nitrogen. Kemudian ada masanya O atau oksigen. Kemudian kita tulis ada perbandingan. Berarti kita punya senyawa, ada masanya N atau nitrogen, ada masanya O atau oksigen, dan di sini ada perbandingan N. Dalam satuan gram, berarti rumus senyawa itu adalah N2O, NO2, dan N2O3, dan N2O4. Pertanyaannya gini, bila massa N-nya dibuat tetap, berapakah perbandingan massa oksigennya? Maka N ini kita buat N-nya ini kita buat tetap. Maka kita tulis di sini teman-teman 28 supaya menjadi 7 kita bagi 4 teman-teman. Kita bagi 4 berarti 28 gram ini kita buat sama. Kita buat angka 7, 7, 7, dan 7. Oke, kita bandingkan sekarang. Teman-teman. Kan ini 28. Ini 28. 16 yang menjadi 7, maka kita bagi menjadi 4. Berarti 16 dibagi 4, maka hasilnya 4 teman-teman. 14 dibagi 2 berarti 7. Berarti 16 bagi 2 berarti 8. Sedangkan 28 dibagi 4, maka hasilnya 7. Berarti 48 dibagi 4 ketemu 12. 28 dibagi 4 ketemu 7. Nah, selanjutnya 64 dibagi 4 ketemu 16. Nah, tadi rumusnya kan jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur lain adalah tetap, menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ini kan sudah bulat teman-teman, tapi belum sederhana. Maka kita sederhanakan. Bila massa N dibuat tetap, maka perbandingan massa O atau oksigen dalam N2O berbanding NO2 berbanding N2O3 berbanding N2O4. Kita tulis di sini 4 berbanding 8 dibanding 12 dibanding 16. Nah, sudah bulat ini teman-teman, tapi belum sederhana. Maka kita sederhanakan. Maka perbandingannya ini kita bagi 4. Dibanding 1
dibanding 2, dibanding 3, dan dibanding 4. Inilah yang kita cari perbandingannya teman-teman. Salah satu dianggap tetap, maka perbandingannya lain itu tetap. Itulah pembahasan yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Baik, pembahasan yang keempat ini menurut Gay-Lussac, yang dikenal dengan nama hukum perbandingan volume. Dia menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi sudah bulat, nggak pecah dan nggak desimal, dan dia sederhana dan bilangan bulat. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Kita lihat perbandingan. Seandainya ini 2 liter, berarti di sini 1 liter. Yang di sini 2 liter. Kenapa seperti itu? Jelas, perbandingannya volume H2 berbanding O2 berbanding H2O sama dengan 2:1:2. 2 berbanding 1 dan berbanding 2. Itulah teman-teman hukum perbandingan volume menurut Gay-Lussac. Baik, pembahasan yang terakhir atau yang kelima, hipotesis Avogadro. Gimana bunyinya? Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama juga. Oke, maka nanti bisa kita simpulkan yaitu, misalkan saya buat Fx dibanding Vy sama dengan jumlah molekul X dibanding jumlah molekul Y. Nah, ini rumusnya teman-teman. Oke, untuk lebih paham, saya buat contohnya. Sejumlah Y molekul gas metana CH4 mempunyai volume 2L atau 2 liter pada P3T atau P3 tekanan yang sama, volume 1,5 Y gas CO2. Nah, gimana solusinya? Gini solusinya. V-nya kan si metana ini FCH4 dibanding FCO2. Nah, berapa molekulnya tadi? Berapa molekulnya tadi kan Y dibanding 1,5 Y. Nah, sama dengan 2 liter dibanding FCO2. Nah, sama dengan 1 dibanding 1,5. Oh, ini ingat teman-teman, ini Y-nya habis. Nah, FCO2, maka kita kali silang. 2 dikali 1,5, maka hasilnya 3 liter. Gitu teman-teman untuk hipotesis Avogadro. Baiklah, itulah pembahasan yang singkat dari materi hukum-hukum kimia dasar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.